makan menjadi haram, minum menjadi haram, berbicara menjadi haram. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah taala mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'alal khair ibtiga wajhillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas materi kitab dari kitab Fathul Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allah ta'ala alaih. Wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap muslim yang akil baligh, yang telah memiliki kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dia untuk melaksanakan seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya, yang itu semua adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Wa yajibu ayyuaddiyahu ala ma amarahu Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Dan wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apakah itu syarat wajib, syarat sahnya, itu semua wajib untuk dikerjakan, wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk disempurnakan. Wa yajtaniba mubtilatihi, dan menjauhi segala perkara yang membatalkannya. Ya. Di mana di antara contoh misalkan salat. Ya. Seseorang yang akan melaksanakan salat, tentunya dia harus mengetahui dan menjalankan dan memenuhi rukun-rukun salat, syarat-syarat salat. Dan dia juga harus tahu dan berhati-hati jangan sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Contoh misalkan syarat-syarat sholat. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah misalkan suci dari segala hadas, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Di antaranya wudu. Suci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Sehingga seseorang yang hendak melaksanakan sholat, dia harus mengetahui tata cara berwudu, rukun-rukun wudu, fardu-fardu wudu. Dan dia harus berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Dan itu harus disempurnakan. Perkara-perkara yang terkait dengan wudu, fardu-fardu wudu, untuk menjadi kesempurnaan dia melaksanakan sholat. Ya. Kemudian juga syarat-syarat sholatnya. Dan dia juga harus menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya. Seperti misalkan bersentuhan kulit di dalam mazhab Syafi'i. Bersentuhan kulit
antara laki-laki yang dewasa kedua-duanya, laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya adalah dewasa, bukan mahram, tanpa penghalang, itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Sehingga ketika dia melakukan suatu perkara yang membatalkan wudhu, maka otomatis wudhunya tidak sah, dia harus berwudhu lagi. Ketika wudhunya batal, maka ketika misalkan dia melaksanakan sholat dalam keadaan wudhunya batal, maka sholatnya menjadi tidak sah. Demikian pula ketika melaksanakan sholat, ya, dia pun harus memperhatikan jangan sampai melakukan perkara yang membatalkan sholat. Contoh misalkan setelah takbiratul ihram, yang disebutkan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Ketika misalkan sudah takbiratul ihram, dia melakukan perkara yang diharamkan di dalam sholat, maka batal sholatnya. Contoh, makan sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, makan hukumnya halal. Minum sebelum takbiratul ihram, hukumnya halal. Tapi setelah takbiratul ihram, makan menjadi haram, minum menjadi haram, berbicara menjadi haram. Dan itu harus diketahui dan harus dipelajari, harus diamalkan bagi setiap mukallaf, bagi setiap muslim yang akil baligh. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha, dan wajib baginya memerintahkan orang yang meninggalkan kewajiban, ya. Orang yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk diperintahkan untuk mengerjakannya. Ketika misalkan seorang ayah melihat anaknya yang sudah mukallaf, yang sudah akil baligh, dia meninggalkan sholat, maka wajib untuk segera diperintahkan dia melaksanakan sholat. Kita ingatkan anaknya itu, ayah tersebut wajib untuk mengingatkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Dek, sudah sholat asar belum? Kakak, sudah sholat zuhur belum? Agar supaya anak tersebut memiliki dorongan bahwasanya sholat itu wajib. Terdapat dorongan dalam dirinya, motivasi dalam dirinya, bahwasanya sholat itu adalah fardu ain, kewajiban untuk diri pribadi saya, yang itu tidak bisa diwakilkan, dan itu menjadi tanggung jawab saya nanti di akhirat. Atau misalkan seorang puasa, ya, apakah itu tingkat kepala keluarga atau RT, RW dan sebagainya, ketika melihat, ya, ada dari anggota keluarganya atau anggota warganya itu yang sering meninggalkan kewajiban dari Allah, meninggalkan sholat misalkan, itu harus diingatkan. Ketika kita tahu, jangan misalkan biarin saja, ya. Jangan misalkan EGP, jangan misalkan ya itu urusan pribadi masing-masing. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sehingga kita minimal dari tingkat keluarga, seorang kepala keluarga memperhatikan, ya, memperhatikan bagaimana contoh misalkan sholat keluarganya, sholat anaknya, sholat istrinya, sholat anggota keluarganya. Au yatabiha ala ghairi wajhiha, atau misalkan melaksanakannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Wa yajibu alaihi qarhu ala zalika, wajib baginya untuk memaksanya untuk melakukan itu. Misalkan di dalam rumah melihat ada anggota keluarga yang meninggalkan sholat, anaknya, istrinya dan sebagainya misalkan meninggalkan sholat, wajib kita paksa untuk melaksanakan sholat. Tadi kamu bangun kesiangan ya, jam 7 pagi, kayaknya kamu belum sholat subuh ya. Ingatkan kita ingatkan dia untuk segera melaksanakan sholat subuh. Jangan kita mengentengkan, sudah biarin aja, yang penting nanti dia zuhur, dia sholat. Tidak bisa seperti itu. Kita harus ingatkan dia, segera kamu kodok sholat subuh tadi, jangan meninggalkan sholat subuh. Demikian seterusnya. Jangan kita biarkan ada anggota keluarga kita di rumah kita yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ridho ada anak atau istri, suami dan sebagainya tinggal di rumah kita, kita kasih makan dia, kita kasih fasilitas, tapi dalam keadaan dia melakukan atau meninggalkan
perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi. Sungguh sangat rugi. Kita memberi fasilitas duniawi, tapi kita lupa dengan kehidupan akhiratnya dari keluarga kita tersebut. In qadara alaih, jika dia mampu. Wa illa, kalau tidak mampu, fayajibu alaih ingkaru biqalbi. Kalau dia tidak mampu untuk memberitahunya, maka wajib untuk mengingkari dengan hatinya. Misalkan, ya, sebagai kepala keluarga atau misalkan kepala RT, RW dan sebagainya, melihat ada anggota warganya yang meninggalkan sholat, tapi tidak mampu untuk memberitahunya, nggak mampu untuk menegurnya. Minimal ada di situ kecemburuan dalam hati, merasa tidak ridho. Ada anggota keluarga saya, ada warga saya yang ninggalin sholat. Ya. In ajaza anil qahri wal amri. Kalau tidak mampu untuk memaksa, tidak mampu untuk memerintah, harus ada di situ kecemburuan dalam hati. Wadzalika adaful iman. Ingat, itu adalah merupakan iman yang paling lemah. Ketika seseorang hanya ada terlintas kecemburuan dalam hati, melihat suatu kemungkaran, ada orang yang ninggalin sholat misalkan, atau ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, maka kecemburuan tersebut hanya dalam sampai pada tingkat level adaful iman, iman yang paling lemah. Renungkan bagaimana orang yang tidak ada sama sekali kecemburuan dalam hatinya ketika melihat suatu kemungkaran. Makanya dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, falyughayyirhu bilisani. Robah dengan lisannya. Tidak mampu, falyughayyirhu biqalbi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wadzalika adaful iman. Robah dengan hatinya. Itu adalah merupakan iman yang paling lemah. Ketika kita hanya ada rasa marah, kesel dalam hati, itu adalah adaful iman. Ai aqallu ma yazamul insanu indal aji. Itu adalah yang paling minimal yang harus dilakukan oleh seorang manusia ketika lemah, tidak mampu untuk mengingatkan, itu dengan pengingkaran dalam hati. Wa yajibu tarku jamil muharramat. Setiap mukallaf, setiap muslim, setiap orang yang akil balik wajib meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Wajib meninggalkan perkara zina, liwat, mencuri, berbohong, berzina dan sebagainya. Wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan itu. Au man'uhu qahran minha, atau melarangnya secara paksa dari perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. In qadara alaih, jika ia mampu melakukannya. Jika kita mampu melakukan nahi mungkar, maka kita wajib untuk melakukannya. Yang awal dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, kemudian dengan lisan. Kalau tidak mampu kedua-duanya, maka minimal pengingkaran dengan hati kita. Gak ridho ada perzinahan di tempat saya, di daerah saya. Tidak ridho ada perjudian di tempat saya. Tidak ridho ada kemungkaran, ada pelacuran di daerah saya. Itu adalah adaful iman, iman yang paling lemah. Wa illa, kalau tidak, fawajaba alaihi ayinkira dzalika biqalbi. Kalau tidak mampu dia untuk melarangnya, baik secara paksa, ya, maka wajib baginya dengan pengingkaran dengan hatinya. Wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyah, dan menjauh dari tempat-tempat maksiat. Ya. Wal haram, yang haram itu adalah ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqab, yaitu perkara yang Allah Ta'ala mengancam bagi siapa saja yang melakukannya dengan iqab, siksa dari Allah Ta'ala. Wa wa'ada tarikahu bisawab, dan Allah janjikan bagi orang yang meninggalkan perkara yang haram, Allah janjikan dengan pahala. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa termotivasi untuk memperdalam ilmu agama. Tiada hari tanpa mengaji, mengejar ridho ilahi Rabbi
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.